isi teks editorial, dan macam-macam opini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Kurniawan, absen 20 dari kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 3 Lamongan. Apa sih isi dari teks editorial itu? Isi dari teks editorial dibagi menjadi dua, yaitu fakta dan opini. Fakta adalah hal atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Informasi yang disampaikan berdasarkan fakta disebut informasi faktual. Suatu fakta di dalam teks editorial diuraikan dalam kalimat berisi data autentik yang diperoleh dari hasil pengamatan. Sedangkan opini adalah pendapat, pemikiran atau pendirian. Opini diuraikan dalam bentuk pendapat, saran atau ramalan penulis terhadap peristiwa atau permasalahan yang sedang dibahas. Contoh kalimat fakta, buktinya bisa kita lihat dari pelaku kasus-kasus korupsi yang ditangkap oleh KPK dari daerah. Contoh kalimat opini, perlawanan terhadap korupsi memang menuntut KPK harus lebih intens dalam bekerja keras. Macam-macam opini. Opini dibagi menjadi 5, yaitu penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran. 1. Penilaian. Penilaian adalah opini redaksi untuk mencari kelemahan dan kelebihan terkait isu yang dibahas berdasarkan kriteria atau ketentuan yang objektif. 2. Kritik. Kritik adalah opini redaksi yang bersifat subjektif terkait isu yang dibahas. 3. Prediksi. Prediksi adalah opini redaksi yang berupa dugaan terhadap isu itu terjadi atau tidak terjadi. 4. Harapan. Harapan adalah opini redaksi yang merupakan suatu kondisi ideal yang mungkin terjadi jika langkah-langkah tertentu dikerjakan sesuai prosedur. 5. Saran. Saran adalah opini redaksi yang berupa langkah-langkah standar yang harus dikerjakan oleh pihak terkait agar peristiwa yang dijadikan isu bisa ditangani secara baik. Contoh penilaian. Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut akan maksimal apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Contoh kritik. Sayangnya, regulasi terkait industri minuman masih belum jelas sepenuhnya. Contoh prediksi. Diprediksi bahwa obesitas pada anak-anak akan meningkat dari tahun 1990 yang presentasinya hanya 4,2% menjadi 2 kali lipat di tahun 2020 dan akan terus meningkat apabila tidak diatasi dengan baik. Contoh harapan. Sebagai konsumen minuman manis, kita perlu menjaga diri dari dampak negatif yang ditimbulkan. Contoh saran, oleh karena itu, kebijakan terkait industri minuman perlu segera diatur. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.